Ya, selamat siang Bapak Ibu. Sambil selamat siang Pak Cahyo. Sambil nunggu Bu Kapus hadir. Selamat siang Bu Leli. Selamat siang. Udah ini ya, Pak belum. Pak Cahyo sudah hadir Bu. Oh, udah. Halo, Cayo. Selamat siang Mbak Nelly. Ini sudah hadir, sudah siap. Ini di mana? Di kantor ya? Iya, Tadi sama-sama di saya kantor ya. makan di kantin tadi kan. Saya lihat jalan kaki di kantin. Sama di kantor. Ini lagi pada ngisi SKP. Tunggu aja kalau gitu sampai. Iya. Tapi jamnya sudah ini ya, jamnya sudah jam Iya. 1:30. Saya jam 3 harus pulang lagi tuh. Oh, jam 3 udah. Iya. Oke. Bagaimana, Mas Rizky? Mau dimulai? Ya boleh Bu, dimulai sekarang. Ya udah, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Leli Nur Hidayah selaku Kepala Pusat Riset Hukum. Yang saya hormati narasumber yang hadir pada kegiatan diskusi siang hari ini, Pak Cahyo Pamungkas dari Pusat Riset Kewilayahan ORIPSA BRIN. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta diskusi siang hari ini. Sebelum memulai acara diskusi, saya hendak menyampaikan bahwa guest lecture kali ini merupakan seri yang keempat dan melanjutkan seri-seri sebelumnya. Berbeda dari seri-seri sebelumnya, di seri kali ini tema yang akan dikupas sekaligus didiskusikan oleh kita ialah terkait dengan penyusunan proposal untuk rumah program di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Perkabrin 10 tahun 2021, rumah program merupakan pedoman untuk arah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sosial dan humaniora. Nah, adanya rumah program sendiri diharapkan dapat menjadi rumah bagi yang pertama produksi pengetahuan, kemudian yang kedua, riset dan kegiatan ilmiah yang berkontribusi nyata dan menjawab isu-isu sosial humaniora. Yang ketiga, berkembangnya komunitas akademik yang sehat. Dan yang keempat ialah dalam lingkup yang lebih luas diharapkan dapat mendorong Indonesia menjadi rumah sekaligus tuan rumah bagi ilmu pengetahuan sosial humaniora dan berkontribusi bagi perkembangan dunia ilmiah. Nah, oleh karena itu untuk menuju ke sana penting kiranya untuk memahami dan mendiskusikan kembali bagaimana
penyusunan proposal yang sekiranya sesuai dengan kriteria-kriteria yang diharapkan oleh rumah program tersebut. Sebelum masuk pada acara inti, yang jalannya diskusi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bu Laili selaku Kepala Pusat Riset Hukum dan sekaligus membuka kegiatan acara diskusi siang hari ini. Kepada Bu Laili, waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya sudah menghadiri acara guest lecture kali ini tentang tips-tips pembuatan proposal rumah program. Jadi sebetulnya kegiatan ini ingin memberikan sebagai masukan bagi teman-teman sekalian. Mungkin sudah familiar ya dengan pembuatan proposal, tapi Cahyo ini ahlinya, ahli dalam membuat proposal yang bisa meyakinkan para reviewer untuk mendapatkan pendanaan. Jadi kita belajar bagaimana caranya membuat riset proposal yang bisa meyakinkan para reviewer bahwa ini riset ini layak untuk didanai dan bisa untuk memberi kontribusi baik itu ke ilmu pengetahuan maupun kepada kebijakan. Jadi sebetulnya saya ingin Cahyo ini kan dari kewilayahan, jadi mungkin agak berbeda bidangnya dengan kita dengan hukum, tapi secara general memang kalau proposal itu hampir sama lah. Maksudnya bagaimana sebuah proposal itu suatu yang bisa solid dan holistik itu memang secara general semuanya juga, maksudnya dari berbagai bidang hukum itu sama seperti itu. Jadi mungkin Cahyo dari aspek, maksudnya dari multidisciplinary atau interdisciplinary research, ataupun sebetulnya saya ingin meminta Cahyo untuk memberikan tips-tips tentang bagaimana misalnya membuat abstrak yang baik, terus pendahuluan itu isinya apa aja, terus literatur review, metodologi seperti apa, kerangka konsep. Jadi itu suatu yang saling konsisten lah dari mulai judul sampai terakhir ini, suatu yang proposal yang solid gitu. Jadi enggak, maksudnya ini ke sana ini ke sini jadi agak-agak, maksudnya enggak agak-agak nyambung gitu. Kalau misalnya yang saya baca ini kadang ini kemana, ini itu kemana gitu. Jadi mungkin itu saja. Semoga acara ini berguna bagi teman-teman yang nanti kita akan sepertinya rumah program akan dibuka bulan November sebentar lagi. Jadi untuk mempersiapkan itu kita bisa mendapatkan gambaran lah dari salah satu ahlinya lah dari Pak Cahyo. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan dibuka acara ini dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Kapus. Sebelum memulai acara diskusi, izinkan saya untuk membacakan aturan main terlebih dahulu dalam diskusi kali ini. Diskusi akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi dari pemateri dan diberi waktu kurang lebih 40 menit untuk memaparkan materinya. Dan di sesi kedua ialah sesi tanya jawab. Bagi para peserta, Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung bisa menggunakan fitur raise-nya atau melalui kolom chat, akan tetapi disarankan untuk bertanya langsung agar pertanyaannya mudah dan dapat dimengerti oleh yang lainnya, peserta yang lainnya. Kemudian selama diskusi berlangsung, diharapkan para peserta untuk menyalakan kameranya dan mematikan mikrofonnya. Kemudian masuk ke sesi yang pertama kepada Pak Cahyo.
selaku narasumber. Dipersilakan Pak. Terima kasih Mas Rizky ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu ya. Pertama saya menyampaikan terima kasih ya telah diundang di dalam pelatihan membuat proposal ini. Ini kan sebetulnya tidak sengaja. Kemarin saya ketemu Bu Kapus ya di jalan ya. Waktu beliau memberi makan kucing di depan apartemennya ya, Pak. Nah, kebetulan kos-kosan saya itu dekat dengan apartemennya Bu Kapus ya. Jadi kemudian Bu Kapus meminta tolong saya untuk menjadi ini ya narasumber pro bono gitu ya untuk Terima pelatihan kasih ini. loh Mas Ya, saya pro bono ya ini. karena ya saya mengenal Bu Kapus Mbak Leli ini kan sudah lama ya. Beliau dulu masuk ya sekitar 1 tahun setelah saya itu kan. Berapa Mbak Leli ya? 2004 sekitar ya atau 2005? 2006. Oh 2006 ya. Kemudian apalagi pusat riset hukum ini kan saya juga masih punya hubungan ya. Dulu waktu saya CPNS tahun 2003 di LIPI itu saya ditugaskan membantu. Waktu itu namanya Puslitbang Hukum dan HAM yang di gedung KPK itu, yang sekarang ditempati KPK ya. Dulu saya ikut pertemuan di penelitian di sana waktu itu mengenai konflik Ambon ya, interaksi sosial antar umat beragama dan juga mengenai kebebasan beribadah di Bali. Saya 2 tahun di Bali Bangham waktu itu. Mungkin beberapa teman saya nggak tahu, udah nggak kontak lagi dulu. Ada yang namanya Mas Dayat dan lain-lain waktu itu ya, tahun 2004, 2003 waktu saya diperbantukan di Puslit Bangham. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan memulai. Saya izin share screen ya. Sebentar, pause. Yang mana ini ya? Putris hukum. Iya oke. Jadi apakah sudah bisa dilihat ini paparan saya? Sudah Pak. Sudah, oke. Sebentar, saya kok nggak bisa menggerakkan. Kok nggak bisa bergerak? Oh ini. Jadi di sini saya tidak akan banyak-banyak berbicara, mungkin sekitar 30 menit ya. Jadi ini judul pelatihan kita adalah bagaimana membuat proposal ya. Tentunya Bapak dan Ibu sudah sering membuat proposal penelitian ya. Ini materi ini cuma mengingatkan ya, refreshing ya. Hanya ingin lebih menyemangati aja. Karena ya terus terang disiplin Bapak dan Ibu kan disiplin ilmu hukum ya, yang tentu saja berbeda dengan disiplin ilmu saya. Saya dari latar belakang sosiologi, sehingga lebih banyak ke field research, ke penelitian lapangan ya. Namun untuk proposal penelitian saya kira prinsip-prinsipnya sama, karena ini adalah materi yang diajarkan di Pusbindiklat Pembinaan Peneliti LIPI ya, kebetulan saya sering mengajar dan ini materi-materi yang saya ambil dari Pusbindiklat Peneliti LIPI. Pertama saya ingin bicara LIPI dulu ya, tradisi di LIPI, bagaimana tradisi membuat proposal di LIPI ya, karena mungkin berbeda dengan yang di BRIN sekarang ya, yang meskipun ada kelanjutan ya. Pertama, penelitian di LIPI di masa lalu sebelum berubah menjadi BRIN itu ada beberapa jenis penelitian. Saya jelaskan dulu ya. Pertama adalah penelitian HIPA kompetitif, atau yang kita sebut sebagai penelitian dasar, penelitian riset dasar. Yang kedua ada penelitian penelitian unggulan terpadu atau riset terpadu. Itu adalah gabungan dari penelitian dasar dan penelitian kebijakan. Sebetulnya ada 2 jenis di LIPI ya. Tidak ada yang riset khusus untuk kebijakan, itu tidak ada. Apa itu bedanya? Penelitian dasar atau riset dasar atau penelitian departematik sekarang namanya diganti menjadi rumah program, itu sebetulnya sama, hanya labelnya namanya yang berbeda tapi intinya sama ya. Apa rumah program, penelitian departematik dan lain-lain. Itu selalu pada masa lalu didasarkan atas rencana strategis yang disusun oleh para peneliti itu sendiri.
Jadi para peneliti di suatu satuan kerja berkumpul untuk menentukan topik-topik apa yang akan diteliti selama 5 tahun, selama 10 tahun, selama ya 20 tahun ke depan itu ya. Dulu ada yang namanya rencana strategis sampai tahun 2019 itu rencana strategis kemudian dibubarkan ya. Sebelumnya penelitian itu diusulkan oleh para peneliti sendiri atau bottom up, bukan top down. Namun di LIPI juga ada penelitian yang bersifat top down, yaitu penelitian terpadu, penelitian unggulan terpadu yang dilakukan dengan kompetisi, tetapi topiknya itu biasanya dilakukan selama 3 tahun, tetapi topiknya ditentukan oleh Bappenas atau atas usulan kepala LIPI waktu itu. Misalnya penelitian mengenai ketahanan sosial, ya. Penelitian mengenai penanganan konflik. Nah, penelitian itu disebut sebagai penelitian unggulan terpadu, merupakan penelitian dasar dan juga ada tugas untuk membuat kebijakan. Tentunya setelah 3 tahun. Jadi bukan satu kali riset kemudian membuat kebijakan. Kita penelitian intensif selama 3 tahun, baru pada tahun ketiga kita membuat rekomendasi kebijakan. Itu ada 2 jenis penelitian. Kemudian di antara 2 jenis itu ada juga ya seringkali penelitian penugasan ya. Tapi ada yang riset kebijakan, ada yang riset dasar, tapi lebih banyak bentuknya perpaduan antara penelitian dasar dan kebijakan. Jadi kita mengenal dulu ya tradisi di LIPI yang sebetulnya adalah pada penelitian di matematik, rumah program, atau sebetulnya lebih ke riset dasar. Riset yang bertujuan untuk menemukan atau mengembangkan atau menguji konsep-konsep atau suatu teori atau proposisi teori. Itu yang sebetulnya dilakukan di riset dasar. Itu berbeda dengan di penelitian unggulan terpadu yang topiknya ditentukan dari atas dan itu melalui proses seleksi. Tentunya dua-duanya melalui proses seleksi, tetapi penelitian unggulan terpadu atau riset terpadu itu dilakukan di tingkat LIPI. Kalau riset dasar dilakukan di tingkat internal satuan kerja, di mana kepala pusris yang menyeleksi. Jadi dari dulu proposal di LIPI selalu diseleksi, ada yang berhasil, ada yang tidak. Tentunya kalau di zaman dulu lebih banyak yang berhasil ya. Di dalam satuan kerja itu selalu ada proses seleksi. Nah, kemudian sebelum membuat proposal, kita pertama pasti akan membuat kerangka acuan kerja atau term of reference atau KAK ya, 2-3 halaman ya, atau sering 1 halaman. Kemudian setelah KAK disetujui, setelah KAK kemudian kita membuat proposal. Kemudian setelah proposal diseleksi, tentunya kita akan membuat riset design atau desain penelitian. Jadi ada 3 jenis ya. Ada yang namanya term of reference, ada yang namanya proposal penelitian, ada yang namanya desain studi atau desain penelitian atau riset desain. Bedanya kalau kerangka acuan kerja itu lebih ringkas, tidak detail ya. Kalau proposal lebih detail, lebih lengkap. Kemudian kalau yang diseleksi biasanya lebih ke proposal penelitian. Kemudian riset desain ketika dilengkapi dengan bagaimana cara mengambil data secara lebih rinci. Nah, ini kerangka acuan kerja sebetulnya strukturnya sama dengan proposal penelitian. Kalau di rumah program di LIPI, di BRIN itu hampir sama ya. Pertama ada abstrak, ada halaman cover ya, ada latar belakang masalah, perumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada juga hipotesis ya. Hipotesis di sini sebenarnya tidak wajib ya, lebih ke argumentasi atau working hypothesis ya. Kemudian ada tahapan penelitian atau roadmap, kemudian ada sasaran, keluaran, metodologi, pelaksana, lokasi, jadwal, dan anggaran. Nah, yang pertama saya jelaskan satu-satu, abstrak ya. Abstrak itu ya ringkasan dari proposal, apa yang akan kita kerjakan ya. Sekitar maksimal 250 kata ya.
ada kata kunci, ada ringkasannya. Ringkasan abstrak ya ada rumusan masalah sebetulnya, ada tujuan dan ada argumentasi biasanya. Nah, ini latar belakang masalah. Saya kira kita semua sudah tahu ini mengapa masalah itu penting ya. Kalau tidak diteliti, apa konsekuensinya. Jadi kita harus menunjukkan masalah itu penting ya, baik secara akademik maupun secara praktis. Nah, secara akademik tentunya kita harus bisa memberikan inovasi. Apa perbedaan riset kita dengan riset yang lain? Kalau tidak ada inovasinya ya biasanya tidak akan diseleksi. Jadi harus ada kebaruan. Kebaruan itu bisa dari perspektif, saya tidak tahu kalau dari hukum mungkin ada perspektif ilmu hukum yang baru, atau menawarkan metode yang baru, atau menawarkan konsep yang baru, atau menawarkan topik yang baru, atau dengan teori yang lama menawarkan data yang baru. Jadi harus ada kebaruan ya. Itu signifikansi secara akademik, itu wajib. Yang kedua adalah signifikansi secara praktis ya. Kalau mengapa masalah itu penting? Kalau tidak diteliti, memangnya ada apa? Jadi apa ya? Misalnya kalau di hukum ya penelitian mengenai undang-undang implementasi undang-undang ITE, informasi teknologi dan informasi. Misalnya masalah itu penting secara praktis karena undang-undang ITE masih ada pasal-pasal yang dianggap multitafsir atau pasal-pasal karet. Oleh karena itu perlu dilakukan riset lebih lanjut misalnya ya, untuk ada aspek untuk memecahkan masalah itu ya, ada aspek memecahkan masalah itu penting dan belum selesai dan harus dipecahkan. Ada signifikansi praktis, juga ada signifikansi akademik, ada kebaruan. Kemudian ya perumusan masalah, saya kira ya kita semua tahu ya bagaimana membuat topik itu menjadi research question atau tujuan penelitian, bagaimana kita merumuskan permasalahan itu ke dalam bentuk pertanyaan penelitian. Kemudian saya kira tujuan penelitian mengikuti perumusan masalah, kemudian hipotesis itu argumentasi penelitian, argumentasi ya. Misalnya kalau ada argumentasinya lebih akan diseleksi ya, lebih bagus ya, semacam hipotesis misalnya pasal-pasal di dalam undang-undang ITE selama ini multitafsir sehingga banyak digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dalam ranah digital. Itu misalnya ya, ada kalimat yang panjang lah, hipotesis ya. Kemudian yang keenam ada roadmap, itu tahapan-tahapan penelitian. Kalau penelitian itu akan dilakukan selama 3 tahun, itu dijelaskan tahun pertama apa yang akan dilakukan, topiknya apa, tahapan kedua apa yang akan dilakukan, tahun ketiga apa. Jadi ada roadmap kalau itu dilakukan multi years. Biasanya penelitian di LIPI, di matematik dan rumah program itu multi years. Membuat proposal untuk tahun pertama harus diantarkan, tahun kedua dan tahun ketiga mau ngapain saja. Kemudian juga sasaran ya, kemudian keluaran, ada biasanya kita diminta untuk menuliskan output dan outcome. Output itu misalnya publikasi, jurnal atau book chapter. Outcome biasanya jarang kita, lebih pada output ya. Outcome itu susah mengukur ya. Metodologi ya, metodologi itu saya kira standar ya, pendekatannya apa, jenis penelitiannya apa. Misalnya pendekatan kualitatif, jenisnya studi kasus atau metode penelitiannya adalah misalnya wawancara, studi pustaka, observasi atau FGD. Kemudian sumber datanya siapa saja, kemudian metode analisisnya seperti apa, apakah akan dianalisis deskriptif, analisis SWOT, dan lain-lain. Ini metodologinya ya, nyambung ya dari latar belakang, metodologi nyambung. Kemudian baru pelaksana, baru lokasi dan mengapa memilih lokasi tersebut, kemudian jadwal penelitian dan anggaran. Itu harus ada juga di kerangka acuan kerja ya. Kemudian setelah KAK disetujui, disepakati, kemudian baru membuat proposal penelitian. Tentunya disepakati di dalam tim ya, atau kerangka acuan kerja biasanya di tingkat satker itu ya, dilihat dulu oleh Kapus, oh begini KAK-nya begini ya,
kemudian mungkin ada masukan dari Kapus, kalau Kapus sudah setuju biasanya, kemudian diseleksi dulu. Seringkali seleksi kalau di Satker bisa juga di tingkat KAK. Kemudian baru bikin proposal untuk diseleksi lagi di tingkat yang lebih tinggi ya, tingkat kedeputian atau organisasi riset. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, proposal itu harus ya ada sebetulnya kan dua ya, yaitu masalah yang akan diteliti dan metodologi penelitian harus jelas. Itu unsur sentral dalam proposal adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, masalah yang akan diteliti, ada kebaruan, ada manfaat praktis, kemudian selain itu metodologi penelitian. Bagaimana cara mengambil data dari tujuan penelitian tersebut. Kemudian bagaimana kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ini bedanya. Kalau Bapak dan Ibu di ORIPSA tentu saja berbeda dengan di kedeputian ya. Di sini kalau di ORIPSA harus ada pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau ini beratnya di sains, di pengetahuan. Jadi pusat riset hukum harus melihat hukum sebagai ilmu hukum, sebagai sains. Kalau di kedeputian kebijakan pembangunan ada direktur apa namanya? Kok lupa saya. Direktur yang ada hukumnya itu apa? Hukum kok saya tiba-tiba lupa. Polhukam ya. Ada direktorat Polhukam, di sana hukum dalam rangka advokasi kebijakan. Tentunya itu ya. Ya bobotnya ya tentu saja Bapak dan Ibu boleh juga ke advokasi kebijakan, tapi proporsinya harus lebih sedikit. Di PSA ya hukum atau pendidikan, dari pendidikan sebagai sains, sebagai ilmu. Untuk di kedeputian bobotnya lebih pada ke advokasi kebijakan. Nanti kalau sama, lalu apa bedanya direktorat dengan ORI dengan pusat riset hukum yang di PSA dengan direktorat Polhukam, apa bedanya kalau sama-sama? Jadi harus dibedakan ya, bahwa di sini konsentrasinya adalah hukum sebagai sains, di sana konsentrasinya melihat hukum untuk advokasi kebijakan pemerintah. Itu misalnya ya. Jadi kontribusinya pasti akan di situ. Kalau di IPSA maka harus ada kontribusi yang jelas di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya demikian juga ada pusat riset ekonomi yang di sebelah ya, atau pusat riset pendidikan, agama dan kepercayaan dan lain-lain. Maka kalau di OR itu harus pengembangannya sains. Itu yang harus menjadi mindset kita. Itu menjadi ideologi kita bahwa kita harus mengembangkan sains, mengembangkan konsep, mengembangkan teori. Kalau Bapak dan Ibu mengembangkan kebijakan mungkin lebih cocok di kedeputian. Kemudian bertujuan proposal pasti memperoleh pendanaan, apakah dari pemerintah, donor dan lain-lain. Ini mengikuti kata Pak Kepala BRIN dan Pak Kepala ORIPSA bahwa proposal riset tanpa kompetensi itu bukan riset ya. Artinya bahwa kita ya penting ya untuk membuat proposal penelitian guna memperoleh pendanaan dari pemerintah atau dari lembaga donor dan lain-lain. Nah, proposal riset seringkali dibedakan. Ada proposal riset kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Nah, tentunya di ORIPSA dengan anggaran yang begitu kecil, mohon maaf, tentunya akan menggunakan riset kualitatif ya. Kalau di BPS, kalau mungkin risetnya lebih banyak kuantitatif. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendapatkan dana riset dari BPS atau dari Kementerian Parekraf yang dananya lebih besar, tentu saja boleh menggunakan riset kuantitatif atau menggunakan mixed method. Ya karena IPSA ini makin lama makin kecil ya. Kalau dulu misalnya satu tolak ukur riset ya, satu kelompok penelitian zaman tahun-tahun 2014, zaman saya pulang dari Belanda 2015 itu masih ya sekitar 300 juta ya. Sekarang turun lagi berapa kemarin ya? Maksimal rata-rata 150 ya. Mungkin tahun depan turun lagi ya. Jadi makin proposal riset anggarannya maksudnya. Kemudian struktur proposal sama dengan struktur kerangka acuan kerja atau TOR. Nah, aspek-aspek dalam proposal saya kira ya intinya adalah alat untuk memonitor perencanaan dan evaluasi terhadap suatu kegiatan, indikator kompetensi dan kepakaran dari pengusul, kemudian alat untuk mengkomunikasikan terhadap pemberi dana. Saya kira ini. Kemudian yang lebih penting
Apa kriteria penilaian proposal? Pertama, ya dapat mengatasi permasalahan, kemudian permasalahan tersebut sangat penting ya. Ini kalau dulu ya memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat dan kebijakan. Tapi di OR mungkin permasalahan itu sangat penting dan menunjukkan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dana yang diusulkan benar-benar diperlukan untuk memecahkan persoalan. Kemudian penelitian yang diajukan memiliki kebaruan, yaitu kontribusi terhadap pengembangan ilmu. Tentu saja kalau di dalam ilmu hukum, kontribusi terhadap pengembangan ilmu-ilmu dalam bidang atau dalam rumpun ilmu-ilmu hukum. Apakah itu hukum tata negara, apakah itu hukum pidana, hukum perdata, apakah pada legal pluralism, pada hukum adat, kontribusi terhadap pengembangan hukum sebagai ilmu, pengembangan ilmu. Atau kontribusi terhadap pengembangan kalau di bidang pendidikan ya ilmu pendidikan. Atau ilmu sosial yang lebih luas itu juga bisa. Perbaikan atau usulan kebijakan ini kalau ini materinya masih materi yang lalu. Pendekatan baru dalam memecahkan suatu permasalahan atau tentu saja untuk riset yang mengkombinasikan antara riset dasar dan riset kebijakan pasti ada perbaikan atau usulan kebijakan. Kemudian saya kira substansi proposal, apa tujuan dari penelitian itu, apa yang akan dicapai, bagaimana cara melakukannya ya. Nanti akan saya lewati dan ini tentunya para evaluator. Nah, sebetulnya saya juga bukan ahli dalam membuat proposal ya. Tadi disampaikan Mbak Leli ya. Tentunya proposal itu kan berbeda-beda. Kalau mau ditujukan pada rumah program, tentu saja beda dengan kalau kalau Bapak dan Ibu apply ke LPDP atau ke riset dan inovasi, pendanaan riset dan inovasi ya. Karena pendekatannya berbeda-beda. Tadi kan signifikansinya berbeda-beda. Kalau di LPDP mungkin, ini kok hilang lagi. Di LPDP saya kira penekanannya lebih pada Kalau di LPDP mungkin ada signifikansi, ada sosial signifikan, ada praktikal signifikan dan teoretikal signifikan ya. Signifikan secara pengembangan teori, praktikal signifikan untuk stakeholder juga ada manfaatnya. Mungkin di LPDP akan dituntut praktikal signifikan dan teoretikal signifikan. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ke lembaga funding yang lain, mungkin yang dituntut adalah misalnya ke TIFA lebih ke sosial signifikan. Bagaimana signifikansinya terhadap perubahan sosial. Jadi bermacam-macam ya signifikansinya. Kalau dalam rumah program saya kira lebih ke theoretical signifikan ya. Nah ini biasanya pertanyaannya apakah proposal tersebut visible atau layak dan doable dan dapat dikerjakan dengan dana yang kecil, dengan tuntutan jurnal internasional, apakah visible dan doable, apakah berharga untuk melakukannya, apakah saya sebagai peneliti dapat melakukannya, apakah ini akan menghasilkan temuan yang berharga. Jadi ya ini karena di sini pertanyaan evaluator karena mindset kita topik penelitian itu dari bawah, dari para peneliti, bukan dari kebijakan, bukan dari atasan. Dari URI PSA ini sudah tidak zamannya lagi riset itu top down ya. Jadi riset itu harus dari bawah, tidak ada kepala pusris ini tolong ini di riset ya. Ide riset itu datang dari kelompok riset atau dari tim atau dari anggota. Jadi ini saya kira yang harus kita lakukan. Riset itu bottom up dari bawah, dari kita, dari peneliti, dari komunitas peneliti, dari kelompok peneliti, bukan dimintakan dari atas. Saya kira itu sudah tidak ada lagi ya riset yang dimintakan, ditugaskan dari atas. Saya kira dalam penulisan proposal ya harus akurat, ringkas, namun informatif, jelas, detail, dan tata bahasa yang baik. Dan bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian? Saya ingin sekarang mulai masuk teknis ya. Pertama, pilihlah Bapak dan Ibu topik yang menarik, ya, topik yang interesting, general topik yang menarik. Biasanya para peneliti itu fokus pada topik yang mereka tertarik di dalam suatu kajian. Jadi topiknya peneliti yang bagus itu peneliti yang profesional yang hanya fokus pada kebakaran yang tidak melebar ya. Spesifik ya, jadi topiknya topik khusus. Kalau ya saya tidak tahu di hukum itu general topik pembagiannya. Kalau di sosiologi misalnya ya di sosiologi agama saja atau sosiologi etnisitas.
Jadi pilihlah sebuah topik yang menarik menurut kajian. Jadi topik itu dari Anda sendiri, bukan tidak dari siapa-siapa, dari Anda sendiri, dari kita sendiri. Most professional researchers focus on topics they are genuinely interested in studying. Topik yang menarik dikaji menurut diri kita sendiri, bukan menurut orang lain. Kemudian kerjakan penelitian awal, preliminary research on your general topic ya. Do a few quick search ya. Anda kalau sudah ada topiknya, kemudian searching ya di dalam jurnal atau di dalam ya platform jurnal, apakah JSTOR atau apa itu Mas JSTOR, kemudian apalagi saya lupa apa Scopus atau Web of Science dan lain-lain, atau di Sinta ya juga bisa, karena topik itu perlu topik yang umum itu perlu dispesifikan ya. Biasanya peneliti setelah menemukan topik dari dirinya misalnya, kemudian melakukan studi pustaka dengan cara searching di database jurnal ilmiah, kemudian dicari jurnalnya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, pertimbangkan siapa audiens dari penelitian Anda, apakah atau siapa yang akan menyeleksi proposal Anda, proposal kita, siapa audiensnya, apakah ini proposal kebijakan, tentunya Bappenas yang akan menyeleksi ya, apakah ini proposal rumah program, tentunya OR yang akan menyeleksi, harus akademik, apakah ini LPDP, tentunya pihak LPDP, kita harus tahu proposal ini mau ditujukan kemana, atau apakah ke Yayasan TIFA misalnya, ke lembaga donor yang lain. Jadi harus tahu. Consider your audience ya, terkait dengan pembacanya, siapa yang akan membaca penelitian ini, siapa yang akan menilai penelitian ini, proposal ini. Kemudian mulailah dengan bertanya. Ya. Mulailah dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa tentang topik itu. Misalnya ini contohnya, mengapa mengapa narasi perbudakan menjadi alat yang efektif untuk menghapus perbudakan, atau bagaimana film-film pada tahun 1930 merefleksikan atau merespon kondisi-kondisi Great Depression. Contohnya ini tidak ada hukumnya sama sekali ya, tidak ada atau misalnya contoh ya, kalau dihukum saya kira mulailah dengan bertanya dengan kata bagaimana dan mengapa, how and why ya. Kemudian setelah itu kita evaluasi ya pertanyaan penelitiannya, apakah sudah jelas, clear ya, ada subjek, predikat, objek ya, apa yang ditanyakan, apakah ada fokus ya, is your research question focus, apakah ada fokus, ada spesifik, tidak terlalu general, apakah penelitian kita itu kompleks atau rumit ya, sehingga pertanyaan kita itu pertanyaan yang kurang bagus kalau hanya dijawab ya atau tidak ya, tentunya dengan bagaimana, mengapa, how and why. Jadi pertanyaan yang lebih ya tidak terlalu sempit ya, kemudian baru begin your research kemudian bikin yang mulailah untuk membuat proposal, kemudian berpikirlah kemudian bagaimana melakukan riset itu ya. Ini mengevaluasi pertanyaan penelitian. Nah, kemudian karena riset kita itu bottom up ya, ini kita harus sebenarnya bagaimana sumber pemilih topik itu. Karena tidak dari atasan, tidak dari kepala OR, tidak dari kepala pusrit, karena sumber pemilihan topik dari diri peneliti itu sendiri, dari kita sendiri, maka kita pertama sumber pemilihan topik bisa personal experience. Kita dapat memilih sebuah topik yang didasarkan atas kejadian-kejadian yang kita tahu, yang something that happen, kejadian-kejadian yang terjadi pada kita atau yang kita tahu. Ya. Misalnya ini contoh ya, kalau secara teori, kalau ketika kita bekerja di musim panas di pabrik, kemudian ada pemogokan. Nah, ini misalnya ada pengalaman ya, kita pernah mengalami pengalaman. Jadi personal experience, pengalaman hidup sehari-hari, itu pertama penting. Kemudian rasa ingin tahu yang didasarkan atas media, ya atas suatu pemberitaan di media. Ya Bapak dan Ibu, kita semua baca media, surat kabar baik online maupun cetak, menonton televisi atau YouTube atau yang dan lain-lain. Kira-kira ada nggak fenomena yang menarik di media yang ingin membuat Anda tahu untuk diteliti?
Atau yang ketiga, the state of knowledgeable in the field, yaitu teori temu isu-isu baru yang diangkat di jurnal-jurnal yang terbaru. Jadi ini harus membaca jurnal. Kalau peneliti hukum, jurnal-jurnal ilmu hukum, isu-isu apa yang baru, dan melihat the next question, penelitian lanjutan seperti apa atau ada hal-hal apa yang Anda lihat masih kurang ketika melihat jurnal ilmu hukum, jurnal internasional misalnya, atau jurnal nasional, isu-isu apa yang kira-kira menurut Anda itu penting untuk diteliti. Jadi kita mengambil topik dari jurnal apa yang masih kurang. Kemudian solving a problem, ya ini untuk applied research. Ada cari masalah, kira-kira apa masalah yang ingin diselesaikan. Social premium itu masalah-masalah yang lebih ngetren sekarang. Misalnya ada green economy, ada apa yang lebih ngetren ya, social premium ini ya, atau personal values, ini nilai-nilai keagamaan, politik dan sosial yang kita tekuni bersama. Kemudian ada everyday life ya, potensial topik can be found ya, ini pengalaman hidup sehari-hari di dalam misalnya ketika kita membaca novel, lagu-lagu, statistik dan lain-lain. Ini saya kira ini luas ya, karena ini pelajaran untuk para mahasiswa S2 dan S3 ini. Persoal ini Newman 2014 ya. Jadi sumber topik itu tidak dari atasan, tidak dari lembaga, tidak dari kepala Puspris, tidak dari kepala OR, tidak dari kepala BRIN. Sumber topik itu dari kita sendiri ketika kita mengalami suatu kejadian, ketika kita membaca surat kabar, ketika kita membaca jurnal, ketika kita melihat masalah yang harus diselesaikan di televisi misalnya, ketika kita lagi membaca social premium, hal-hal yang ngetren, atau personal values, atau everyday life. Jadi ini yang harus menjadi mindset kita, riset berasal dari diri kita sendiri, dari kelompok kita, bukan dari orang lain, bukan dari atasan. Kemudian yang selanjutnya adalah mempersempit topik penelitian. Topik penelitian yang besar itu harus diselesaikan. Bagaimana cara mempersempit topik penelitian? Misalnya kita sudah mendapatkan topik yang umum, maka examine the literature, membacalah sebanyak-banyaknya. Apakah membaca book chapter, membaca proceeding, membaca jurnal bahasa Indonesia, jurnal bahasa Inggris, dan lain-lain. Caranya adalah bagaimana supaya kita mau membuat perumusan masalah setelah membaca berbagai macam jurnal penelitian dan buku, bisa juga kita melakukan replikasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi dengan ada perbedaan. Jangan replikasi persis ya, nanti nggak ada bedanya. Exploring unexpected finding, discover in previous research. Ya, kita harus mengeksplorasi hal-hal yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Biasanya dalam riset sebelumnya ada the next of recommendation, the recommendation of the next research. Jadi kalau membaca jurnal jangan yang dibaca jangan rekomendasi kebijakan, tapi apa rekomendasi topik yang disarankan oleh jurnal itu. Itu misalnya ya. Kemudian following suggestion of author ya. Bagaimana mengikuti rekomendasi topik-topik yang diberikan oleh penulis di jurnal sebelumnya. Extending on an existing explanation, ya, memperluas cakupan penjelasan dari teori atau topik yang ditulis dalam jurnal juga. Jadi ini jurnal semua yang nomor 1 ya, A sampai F. Challenging the finding, attempting to refute or relationship. Kita mencoba menantang temuan-temuan yang dituliskan di jurnal sebelumnya. Kemudian specifying the intervening process ya, mengkhususkan proses-proses yang intervening ya, atau considering the linking relation, membuat intermediate variable dan lain-lain, mengembangkan proses yang bisa mengintervensi hubungan antar variabel. Yang kedua, membicarakan topik itu dengan orang lain, dengan ahlinya ya, tentunya dengan talk ideas with others. Apakah itu lebih muda, apakah itu lebih tua, yang penting dengan orang yang lebih tahu bidang itu. Kemudian apply to a specific context, apply misalnya kita sudah ada general topik, kemudian topik kita kita lebih mengkhususkan, mengkontekstualisasikan topik kita menjadi topik yang spesifik. Kemudian define the aim of outcome of the study, ya, ini menentukan tujuan atau outcome dari penelitian. Jadi itu ya
Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan segera mengakhiri ini. Ini adalah cara merumuskan pertanyaan penelitian. Nanti dibaca sendiri. Ada exploratory question, ada descriptive question, ada explanatory question. Saya akan ini nanti dibaca sendiri. Ini adalah good research question. Ini jangan dibaca yang sebelah kanan, dibaca yang sebelah kiri. Yang penting clear, jelas, ada fokusnya. Tidak terlalu luas dan tidak terlalu pendek, ya. Tidak terlalu mudah untuk dijawab, tapi tidak terlalu sulit untuk dijawab. Susah ya. Researchable dapat diteliti. Kemudian lebih bagus disarankan analytical daripada deskriptif. Tapi ini contoh, saya kira ini kemarin riset penelitian saya. Misalnya pendekatan antropologi sosial seperti apa yang tepat untuk menganalisis konstruksi identitas orang Papua di masa Otsus. Ini masih lebar sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi yang penting clear, fokus. Ini untuk penelitian tidak terlalu luas, tidak terlalu dalam, tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, dan dapat dikerjakan, dan lebih baik analitik ya daripada deskriptif. Ya, saya kira metode saya tidak akan menjelaskan lebih banyak. Bapak dan Ibu lebih paham dari saya untuk metode ilmu hukum ya. Ini kalau di rumah program biasanya kita lebih pada qualitative research ya, penelitian yang menemukan dan menangkap makna dari data-data lapangan ya. Kemudian di sini konsep menggunakan dalam bentuk tema, motif, generalisasi atau taksonomi. Ya, saya kira ini untuk yang penting konsep atau teori itu berhubungan dengan data. Ini saya tidak akan menjelaskan, ini contoh-contohnya nanti dipelajari sendiri. Nah, ini adalah proposal rumah program yang nanti Bapak dan Ibu bisa siapkan ya. Pertama ada abstrak, ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada tujuan dan sasaran. Kemudian ada metodologi, itu Bapak dan Ibu harus menuliskan pendekatan, strategi penelitian atau jenis penelitian, bagaimana cara mengambil data, metode penelitian, dan roadmap, itu tahapan-tahapan penelitian. Karena biasanya diminta untuk multi-years. Kemudian faktor keberhasilan dan resiko, apa yang menyebabkan berhasil, apa yang menyebabkan gagal. Kemudian hasil yang diharapkan, ada aspek strategis atau signifikansi, ada pelaksana penelitian, ada jadwal kegiatan, daftar pustaka, pembiayaan, kemudian daftar riwayat hidup. Ini lebih ke teknis ya. Ini contohnya kemarin proposal saya sendiri, misalnya imajinasi sosiokultural Indonesia Pasifik, kajian konstruksi identitas Papua di masa otonomi khusus. Ini kemarin latar belakangnya, misalnya ini penting untuk mencari keindonesiaan, ada rekonstruksi identitas Melanesia, ada pembentukan OLMBP, kemudian ada penegasan batas-batas sosial Indonesia Pasifik. Ini lebih abstrak ya, karena penelitian saya penelitian teoritis ya. Kemudian perumusan masalahnya, saya mulai dengan perdebatan dalam teori etnisitas, pendekatan esensialis, konstruktivis, kemudian apakah etnisitas terkait dengan kesamaan ciri fisik, apakah tentang mencari kesamaan dan perbedaan ini ya. Kemudian studi-studi sebelumnya dan apa kebaruannya. Misalnya ini ya, studi konstruksi identitas yang lebih dulu, saya ingin mencari elemen baru di dalam pembentukan nasional Papua misalnya. Ini pertanyaan penelitian saya, bagaimana pendekatan teoritis antropologi sosial, bagaimana pendekatan teoritis antropologi sosial yang tepat untuk melihat fenomena konstruksi batas-batas sosial Melanesia Pasifik ya. Bagaimana proses sosial di kalangan orang Papua yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang Melanesia Pasifik. Ini adalah penelitian untuk 3 tahun ya. Tapi ini saya jadikan 1. Nanti saya bikin tahapan-tahapan. Mungkin tahun pertama hanya nomor 1 dan 2 1 saja. Tahun kedua 2 dan 3 saja, tahun ketiga hanya 3 saja. Jadi dibikin ini ya, dibikin tahapan-tahapan penelitian. Nah, untuk tahun pertama ini saya lakukan, misalnya saya tidak ke lapangan ya. Tahun pertama systematic review pada sumber Scopus, ProQuest, JSR, JSTOR, Springer. Kemudian kajian etnisitas dalam antropologi, penelusuran media sosial, dan FGD. Baru tahun kedua penelitian lapangan. Kemudian tahun ketiga baru mencari ke lapangan juga. Output 1 jurnal internasional, Scopus Q1 misalnya ya. Kemudian ini contohnya tim peneliti dan lain-lain. Jadi itu aja, mungkin saya ingin
kita sama-sama belajar juga Bapak dan Ibu. Mungkin kita banyak diskusi. Tadi kan cuma ini aja untuk menyemangati saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang terhormat, Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Mas moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo atas pemaparan materinya, sangat menarik dan mulai dari pentingnya proposal itu memiliki kebaruan dari segi akademik maupun praktis, bagaimana tahapan merumuskan pertanyaan penelitian, bagaimana mempersempit hingga pentingnya untuk menilai gitu, bagaimana untuk siapa proposal itu akan ditujukan. Baik, selanjutnya kita mulai sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta diskusi. Dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Silakan, mungkin 3 penanya pertama. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Pak Taufik biasanya tanya tuh. Pak Henry Donald. Pak Henry Donald ya. Silakan Pak. Ya, habis nggak ada yang nanya, ya saya yang nanya dah. Silakan ya, Pak. Selamat siang Pak Cahyo. Menarik sekali siang, apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo. Kebetulan kami ini berasal dari Kementerian Hukum. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan itu ya beda-beda tipis lah sebenarnya kalau untuk penyusunan proposal gitu ya. Cuman mungkin karena basic keilmuan kita juga berbeda, sebagaimana tadi diakui Pak Cahyo, memang ada sedikit juga perbedaan-perbedaan di dalam melakukan suatu riset gitu ya. Kalau di bidang hukum, memang kami ini juga kadang-kadang gimana ya, dari metode-metode yang pernah kita lakukan, sebenarnya tidak ada yang betul-betul merujuk, oh ini loh metode ini yang pas untuk hukum gitu. Tapi masing-masing seperti universitas saja pun menggunakan metode yang berbeda-beda. Nah, misalnya kalau di UI itu cenderung ke sosial legal. Nah, terus kalau UNER itu kayak seperti Prof siapa dulu Pak, dia selalu menekankan bahwa hukum itu ya harus penelitian yang normatif, ya pendekatannya pendekatan perundang-undangan ataupun konsep hukum dan sebagainya. Jadi tidak mengakui adanya penelitian lapangan. Dan itu dia katakan ketika dia belajar mencoba melakukan penelitian di Belanda. Nah, dari 2 perbedaan ini sebenarnya juga menularkan juga ke orang-orang peneliti yang berbagai di universitas yang ada. Jadi tidak ada konsep yang baku. Sebenarnya kalau yang menurut saya peneliti itu sebenarnya bagaimana menjawab permasalahan yang ada sebenarnya. Kita menggunakan tool yang mana untuk yang pas untuk menjawab itu. Apakah bisa kalau memungkinkan seperti yang disampaikan oleh Pak Cahyo, bisa juga menggunakan mixed method misalnya, karena memang di situ ada data-data yang kuantitatif sifatnya. Tetapi tadi Pak Cahyo menyatakan memang bahwa anggarannya mungkin kalau sampai ke menggabungkan seperti mixed method itu justru membutuhkan biaya yang lebih besar gitu. Dan ini yang tidak ada di PR hukum dari siapa? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyo. Jadi menurut saya apa yang sudah disampaikan itu memang sepertinya sudah pengajuan ataupun proposal yang sudah baku sepertinya di BRAIN ya. Karena
kita juga saya kemarin juga coba mengikuti metode yang itu, cara-cara penyusunan proposal seperti itu, sekalipun memang belum lolos gitu ya di awal-awal bergabung. Tapi ini masukan-masukan yang sampai Pak Cahyo mungkin ini akan kita coba menyesuaikan dengan model-model yang dibuat di BRIN. Ya tadi seperti yang saya katakan, memang tidak sama cara penyusunan yang kami pernah lakukan selama bertahun-tahun. Ketika masuk ke BRIN mungkin belum matching gitu. Tetapi yang satu hal yang mungkin yang perlu kami ingin tahu dari Pak Cahyo, karena tadi latar belakang kita yang berbeda nih Pak, ya. Karena kadang-kadang kalau ketika diuji orang yang tidak sama disiplin ilmunya, ini kan menjadi repot nih, ya. Karena kalau tidak dipahami disiplin hukum itu seperti apa, ketika dinilai proposalnya bisa jadi kacau ataupun barangkali tidak lolos gitu. Nah, trik-trik seperti apa yang harus kita lakukan agar bisa mensiasati problem-problem seperti itu. Begitu barangkali Pak Cahyo, terima kasih. Boleh langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu Mas Rizky? Boleh langsung dijawab oh, ya. aja Pak. Jadi ya bagus sekali nih Pak. Betul, saya setuju dengan Pak Henry Donald ya. Memang seringkali seleksi itu proposal itu akan dibaca oleh orang yang tidak seilmu dengan kita, itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika proposal kita dibaca yang ilmunya berbeda. Tentunya mungkin saja ada elemen subjektif dari si evaluator terhadap proposal kita. Ini juga seharusnya kalau saya boleh usul kepada Bukapus, ini Bukapus masih ada nggak di sini? Harusnya yang menjadi reviewer itu bukan orang sesama LIPI atau kalaupun orang BRIN ya. Proposal dari orang BRIN harusnya kalaupun ada reviewer dari BRIN harus banyak reviewer yang dari luar. Harusnya ya. Biar jeruk tidak makan jeruk gitu. Kan saya aneh. Saya ikut mengusulkan proposal. Saya juga menjadi reviewer di tempat lain. Kan kayak gini sebetulnya bukan hal yang sehat dalam organisasi riset kita. Ini harus digarisbawahi. Harusnya kalau hal yang sehat, kita juga harus melakukan kritik terhadap lembaga kita. Boleh reviewer itu ada yang dari BRIN, tapi ada juga yang dari luar, yaitu independent reviewer. Cuma sekali lagi masalahnya tidak ada uang, itu masalah klasik. Ya. Kenapa ada seleksi kalau tidak ada uang? Oke. Ya itu kan begitu. Kalau tidak ada uang, mending uangnya dibagi-bagi aja, tidak usah diseleksi kan. Begitu kan. Kalau mau profesional, kita harus profesional juga. Kalau memang Pak Kepala BRIN bilang suatu penelitian kalau tidak dilakukan melalui seleksi adalah bukan penelitian. Tapi ketika mau melakukan penelitian tidak ada melakukan seleksi proposal, tidak ada uangnya. Nah, seringkali misalnya untuk proposal-proposal di ilmu hukum misalnya ada orang dari hukum misalnya Mas Herlambang teman saya, Herlambang Wiratraman ya yang sekarang pindah ke UGM, itu misalnya menjadi reviewer untuk Pusris Hukum misalnya. Di samping ada orang BRIN misalnya. Jadi memang tidak semua reviewer itu bisa membaca proposal kita ya. Proposal kita, saya dari sosiologi, nanti saya akan direview oleh orang antrop atau mungkin orang ekonomi. Ya karena di IPS kan nggak ada ekonomi. Mungkin oleh ilmu orang yang berlatar belakang hukum atau orang yang berlatar belakang kependudukan dan lain-lain. Nah tentunya itu Pak, yang perlu kita tekankan adalah pertama keruntutan antara judul dengan latar belakang, judul, abstrak, latar belakang, perumusan masalah, metode itu runtut ya, satu konsisten, linear gitu istilahnya. Itu yang tadi dimaksud Ibu Kapus itu. Kalau di judul ada 2 variabel atau 2 konsep, ya di perumusan masalah ada 2 variabel atau 2 konsep dan semua terus ya. Sehingga ada konsistensi ya antara judul, abstrak, latar belakang masalah, perumusan masalah, dan metode. Jadi itu pertama nyambung, runtut dan sistematis. Itu pertama Pak. Yang kedua
ada itu tadi, ada manfaat ya, masalah yang akan latar belakang masalah itu harus kita tekankan bahwa ini masalah penting. Kalau tidak diteliti negara akan bubar misalnya, atau demokrasi akan diberangus, atau hak sipil akan dilindungi. Nah, kita harus merujuk pada misalnya kovenan-kovenan dalam ICCRP misalnya, International Covenant for Civil and Political Rights, kovenan-kovenan misalnya mengenai International Convention on Declaration on Indigenous People Right misalnya, itu harus kita bahwa ini adalah penting ya. Misalnya ya, kita harus mengacu pada nilai-nilai atau norma-norma yang universal ya, yang terkait, yang itu juga dikutip oleh para peneliti ilmu hukum di luar negeri ya, tidak hanya pada hukum nasional saja misalnya, ada unsur human right, unsur kemanusiaan itu ya, yang ada unsur kebaruan secara teoritis ya, ada unsur kebaruan secara konsep, secara teoritis, kemudian lebih bagus lagi kalau kita menghubungkan aspek hukum dengan aspek demokrasi, aspek deliberatif demokrasi, partisipasi publik misalnya ya, atau pada itu ya legal pluralism, bagaimana tentang perlindungan tentang indigenous people, Declaration of Indigenous People Right ya. Jadi kita mengacu pada nilai-nilai itu. Insya Allah di PSA pasti akan lolos, Pak. Bukan pasti, kemungkinan akan lolos jika Bapak mengacu pada nilai-nilai dan norma universal. Seperti kemarin Mas siapa itu hukum adat, saya lupa kemarin siapa itu yang kemarin yang lolos. Pak Budi. Pak Budi lupa saya. Itu yang mengenai hukum adat ya, kok saya lupa, UNDRIP, United Nations Declaration of Indigenous People Rights, atau pada ILO Convention, Konvensi 169 International Labour Organization tentang Indigenous People. Jadi Bapak Ibu mencari hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, misalnya tentang masyarakat adat, itu juga yang memang di IPSK dulu, di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya itu walaupun sudah ada penelitian tapi tidak begitu intensif ya. Kemudian juga hukum-hukum yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, dengan kemanusiaan ya, itu juga penting ya. Juga hukum-hukum yang terkait dengan kebebasan akademik misalnya ya, itu juga sekarang lagi ngetren ya di saat ini, atau juga kebebasan berekspresi di media sosial. Saya kira hal-hal yang terkait dengan sosial dan kemanusiaan, hukum-hukum yang terkait dengan aspek kemanusiaan, aspek manusia. Kalau Bapak dan Ibu mau meneliti tentang undang-undang juga boleh saja sebetulnya. Hukum itu kan sama dengan sejarah. Ini di kanan kiri saya, depan saya ini banyak orang sejarah ini. Jadi sejarah itu sumbernya kan arsip ya. Kalau hukum sumbernya pasti bahan-bahan hukum ya, undang-undang, peraturan pemerintah, deklarasi-deklarasi internasional dan lain-lain. Itu juga satu pendekatan ya. Di dalam sejarah juga ada ini ya yang konservatif ya. Kalau tidak dari arsip itu bukan sejarah, tidak mengakui tradisi lisan ya. Ya tentunya kalau dihukum bisa dikombinasikan dengan wawancara, dengan observasi ya, sehingga Bapak dan Ibu memiliki kelebihan. Di samping ilmu hukum yang konvensional juga bisa menggunakan pendekatan wawancara, observasi, atau lagi saya participatory approach, tapi itu kan ya silakan kalau mau ya. Itu kemudian runtut runtut, kemudian sistematis, kemudian meneliti masalah-masalah yang terkait dengan kemanusiaan, yang kalau tidak diteliti itu pasti akan menimbulkan bencana kemanusiaan. Jadi lebih pada human security. Kalau untuk state security sekarang sudah banyak ditinggalkan. Jadi hukum-hukum Bapak itu diarahkan ke keamanan manusia ya, ke aspek manusia dan kemanusiaan. Karena Bapak dan Ibu sudah berada di organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, tentunya parameter yang dipakai adalah sosial, kemanusiaan, bagaimana aspek hukum berada di dalamnya atau terkait dengan aspek-aspek kemanusiaan. Seperti contohnya Pak Budi kemarin ya, aspek-aspek hukum adat ya. Tentunya tidak hanya di Papua ya, ada di Hanamanga-Nyawa, suku Togutil, ada orang-orang di Sumba, orang-orang di Pulau Rote,
ada orang-orang Sangir di apa di Tahuna, di Sangihe itu banyak sekali kalau diteliti mengenai hukum adat misalnya. Bagaimana kita mengupdate kembali definisi Heimenskapen atau Besturende Landskapen mengenai hukum adat, mengenai Rechtkringen, mengenai ya sedikit-sedikit saya tidak banyak baca mengenai adat Rechten ya, mengenai Rechtkringen, jaringan-jaringan budaya itu bagus sekali. Kalau Bapak dan Ibu misalnya mengembangkan suatu hukum adat misalnya ya, itu salah satu contoh aja. Saya kira banyak contoh yang lain. Itu mungkin Pak Hendria, dan saya kira memang yang dibutuhkan semangat. Saya kira Bapak dan Ibu saya kira semua punya potensi untuk menulis proposal yang lolos. Cuma masalahnya sekarang kan adalah ini ya, ada dana, ada proses seleksi yang harus adil dan terbuka ya, yang proses seleksi yang layak gitu ya, proses seleksi yang fair, proses seleksi yang betul-betul profesional, kemudian ketersediaan dana, kemudian mungkin Bapak dan Ibu tidak hanya mencari dana ke rumah program, tetapi juga mencari dana ke tempat lain ya. Saya tidak tahu kalau di ilmu hukum sumbernya dari mana, mungkin ada ya, saya tidak tahu sumber pendanaan. Dan saya kira rumah program itu perlu dimanfaatkan juga untuk riset akademik. Mungkin itu Pak Hendri, silakan Pak Hendri. Saya bisa tambahkan lagi Pak Cahyo. Tadi saya tertarik juga dengan apa yang dikatakan Pak Cahyo. Mungkin kalau mau buat penelitian itu yang melihat sisi kemanusiaan, kira-kira begitu ya, sosiologisnya gitu. Nah tadi Pak Cahyo bilang bahwa hukum itu erat kaitannya dengan sejarah. Nah kalau ini sedikit juga ya ada benarnya, tetapi tidak selalu semua benar Pak. Ya, karena hukum itu kan melihat juga perkembangan manusia. Ya, perkembangan manusia. Semua itu kan harus diakomodir juga oleh hukum, baik itu perkembangan di bidang usaha, perkembangan di bidang teknologi, itu juga akan mempengaruhi di dalam pembuatan aturan. Jadi kalau tadi misalnya yang masalah sosial aja menarik, berarti ya kan kebetulan kita ini juga yang ada di rumah program hukum ini nggak semuanya di bidang penelitiannya di bidang hukum-hukum yang ada kaitannya dengan masalah sosial gitu ya. Seperti saya misalnya lebih banyak bergerak di bidang hukum-hukum bisnis gitu ya. Nah ini agak sulit juga berarti Pak Cahyo. Kalau tadi lebih tertarik kalau lihat dari aspek sosialnya gitu. Padahal kadang-kadang saya kalau melihatnya itu bagaimana kaitan dari perkembangan teknologi, dari perkembangan usaha seperti itu. Nah gitu gimana Pak? Berarti peluangnya agak susah nih. Anda juga Pak. Misalnya tentang Omnibus Law Pak, itu kan kajian misalnya terhadap bagaimana Omnibus Law ini dikaitkan dengan undang-undang yang sudah ada, atau perbandingan Pak. Kalau ini perbandingan misalnya undang-undang bisnis di Indonesia dengan di Malaysia atau di Filipina ya, di Asia Tenggara yang satu rumpun. Saya kira masih banyak Pak. Apalagi dengan globalisasi kan itu kan sosial juga Pak. Banyak tenaga kerja asing, orang ekspatriat India, Jepang, Korea, pada datang membanjiri Indonesia. Nah, bagaimana perangkat-perangkat hukum? Saya kira banyak topik, Pak. Sebenarnya riset Bapak ini juga sangat penting ya, terkait dengan ekonomi politik ya. Misalnya kalau terlalu banyak para misalnya sekarang ini kan global supply chain, Pak. Misalnya dalam kasus film kartun ya. Ini contohnya the film Battle of Surabaya itu kan misalnya kartunnya ceritanya dari Surabaya, mata kartunnya dibuat di Jepang, kemudian suaranya dibuat di Korea. Lalu bagaimana hukum internasional untuk memberi pajak misalnya? Itu kan misalnya Pak, karena ada global supply chain. Itu kalau ini contoh kasus film aja ya, film kartun yang bola mata kartun itu dibuat di Jepang, suaranya di Korea, kemudian mungkin rambutnya dibuat di Inggris, Indonesia hanya misalnya kontribusi ceritanya aja, contoh film The Battle of Surabaya, kartun itu ya. Nah itu Bapak bisa masuk ke situ ya, ke hukum internasional, misalnya bagaimana kajian untuk memberikan pajak terhadap ekonomi global yang seperti itu kan contoh-contoh Pak ya, contoh-contoh. Saya kira banyak sekali Pak kesempatan. Jadi ilmu Bapak ini masih sangat relevan dalam sosial humaniora. Karena kita ini kan Pak luas sekali, maksudnya sosial humaniora kan luas. Hukum bisnis internasional itu kan ya
ya itu juga perlu dikaji terkait dengan globalisasi, terkait dengan omnibus law. Apalagi bagus sekali kalau di Pusat Riset Hukum ini memberikan kritik dan masukan ya terhadap undang-undang omnibus law yang dalam tanda kutip dianggap hanya berbasis pada pertumbuhan, tapi mengabaikan masalah lingkungan, mengabaikan masalah kultur, identitas, dan asasi manusia. Jadi sekali lagi Pak, platform pentingnya adalah masalah itu ya, masalah-masalah selain masalah kemanusiaan juga masalah globalisasi ya, masalah transnasional isu. Itu yang saya tidak tahu di dunia mungkin seperti itu tidak intensif dilakukan. Jadi Pak Henry ini saya kira masih banyak sekali Pak ya peluang-peluang yang bisa dikembangkan dari kajian Bapak di bidang hukum bisnis. Saya kira juga teman-teman yang kalau kita bisa menggali menggali fenomena-fenomena tadi seperti perkembangan ekologi ya. Sekarang kan ada lagi ngetren green economy ya, seperti kemarin di undangan di INARI ya, International Expo BRIN yang ada di Cibinong Science Center. Bagaimana hukum-hukum lingkungan misalnya, hukum-hukum untuk melindungi kelestarian lingkungan, apakah prinsip-prinsip free informed prior consent misalnya itu telah dilakukan ya, misalnya begitu ya. Wah, kalau ditekuni saya tidak ada habis-habisnya Pak. Ya, baik Pak. Saya kira nanti justru itu kita harus membaca fenomena-fenomena di luar dan juga membaca fenomena di jurnal baik di jurnal nasional maupun internasional. Kira-kira isu apa yang lagi ngetren sekarang, kemudian isu apa yang belum diteliti oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kita bisa masuk ke situ Pak. Kalau ada kebaruan, kalau ada masalah itu sangat penting, saya kira akan lolos dimanapun juga Pak. Apakah itu di rumah program, apakah itu di funding yang lain. Kalaupun tidak diterima di rumah program, Bapak bisa riset sendiri. Kita riset sendiri juga kan, melalui studi pustaka, atau melalui media sosial, melalui arsip, studi pustaka. Bahkan kalau ilmu hukum sebetulnya kan tidak terlalu banyak lapangan Pak ya. Kalau bisa, kalau lebih bisa dengan studi pustaka misalnya dengan bahan-bahan hukum atau Bapak Ibu memiliki risalah-risalah persidangan atau arsip-arsip persidangan itu lebih bagus sekali. Wawancara hanya digunakan biasanya kan sekunderi Pak ya. Kalau dalam pendekat metode ilmu hukum justru wawancara dan observasi itu menjadi data sekunder. Data-data primer adalah risalah-risalah, pendapat ahli hukum, pendapat para hakim. Betul begitu Pak ya. Karena saya dulu dapat pengantar ilmu hukum tapi sudah lupa ingat. Yang saya hafal hanya asas-asas hukum. Sekunder itu ada terbagi data primer. Nah, jadi yang primer itu yang Bapak maksud tadi, yang wawancara. Tapi kalau data primer dan sekundernya sama sebenarnya. Tetapi sekunder itu dibagi lagi Pak. Bahan primer dan bahan sekunder. Gitu Pak. Kira-kira begitu Pak. Pak Rizky, boleh tanya Pak Rizky? Baik, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Prof. Cahyo, Pak Henry Donald dan semua rekan-rekan yang ada di pada saat ini. Saya jujur aja tadi tergelitik Pak kata Prof. Cahyo dengan Henry Donald bahwa kalau nggak salah catat saja ketika diuji orang yang tidak sama dengan ilmunya dengan kita, wah itu sangat lucu ya Pak ya. Jadi saya terus terang saya basic ilmu saya Pak ilmu sosial, lebih tepatnya ilmu komunikasi Prof. Jadi mungkin ada irisan ilmunya tapi kecil ya Prof ya. Kalau dikaitkan dengan judul ini imajinasi sosiokultural Melanesia Pasifik, kajian konstruksi identitas kepapuaan pada masa otonomi khusus dengan pakai metode penelitian mixed method ya Prof kalau nggak salah tadi dari paparan Prof Cahyo. Nah, saya cuma ingin tahu aja Prof, apakah ini sama dengan penelitian ilmu komunikasi yang ada konstruksi media? Apakah maksud saya konstruksi yang Prof maksudkan identitas ini apakah terfokus kepada people-nya atau etniknya apa komunitasnya Prof? Cuman itu aja Prof. Saya mau membandingkan dengan kalau di ilmu komunikasi kan ada konstruksi media, dia hanya case study aja Prof. Demikian Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Ramon Kapan. Ini Bapak dari hukum juga ya, walaupun ini ya. Bukan Pak, bukan Pak. Saya bukan orang hukum, saya orang ilmu komunikasi Pak. Peneliti di Pemprov Jabar Pak. Pemprov Jabar. Di Pemprov Jabar, di Brida Pak ya.
Bukan, calon belum Pak, briga. kami belum jadi belum. briga Pak, masih BP2D Prof. Oh iya iya iya. Ini sedang sedang buat apa katanya Prof, buat makalah proposal tentang urgensi pembentukan Brida, tapi nggak tahu belum dikabulkan ini Prof. Mohon dukungannya Prof. Iya Pak. Jadi bagus. Terima kasih Pak. Tadi saya dan Pak itu rekonstruksi tadi dalam pandangan itu dalam disiplin sosiologi ya. Tentunya interaksi ya, bahwa penciptaan batas-batas sosial, misalnya identifikasi diri kita terhadap suatu kelompok etnik, kemudian kita juga akan diidentifikasi oleh kelompok etnik lain, dan itu dilakukan di dalam interaksi sosial, di dalam kontak. Ini kan teori konstruksi identitas etnik ya. Sebetulnya terkait juga kalau ini Van Vollenhoven dulu kan pendekatan mengenai masyarakat adat ya, apa yang disebut sebagai masyarakat adat, apa yang disebut sebagai suku bangsa dan lain-lain. Tentunya beda dengan konstruksi di media sosial. Kalau itu kan konstruksi diskursus ya, pada wacana, pada diskurs analisis, biasanya apa itu bacaannya itu Pak Erianto ya, atau satu lagi yang CDA itu ya Prof, yang critical discourse analysis ya, itu kan berbeda ya. Biasanya kalau kajian konstruksi discourse analisis, kita akan membaca misalnya di dalam perundang-undangan, ini juga terkait dengan hukum juga, karena pendekatan discourse analisis itu lebih banyak juga bisa digunakan di dalam kajian hukum. Misalnya tentang rancangan undang-undang kebebasan informasi publik ya, bagaimana misalnya di dalam risalah itu dikaji konstruksi konsep sosial seperti apa yang dikaji. Apakah demokrasi yang tertutup, apakah demokrasi yang terbuka, apakah model demokrasi demokrasi dan lain-lain. Bagaimana ya ini Pak ya, ada kontestasi diskursus itu biasanya kalau kita mengacu pada misalnya pada risalah undang-undang, misalnya proses pembahasan rancangan undang-undang apa gitu ya. Oh, sudah ada Mbak ya, sudah jam 14.46. Oke. Jadi itu Pak bedanya. Kalau konstruksi di dalam antropologi lebih banyak ke interaksi, jadi abstraksi ya. Itu konstruksi identitas itu bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya. Saya kira itu ya. Nah, kemudian saya kira di dalam seleksi proposal mungkin Pak, biasanya proposal itu malah diuji, kan banyak komite Pak, tidak hanya satu. Ada pakar di bidangnya misalnya. Ada juga dari komite yang lain yang mungkin kalau Bapak membuat proposal dalam bidang komunikasi akan diuji juga oleh orang hukum atau orang antropologi sebagai reviewer yang kedua atau ketiga. Jadi biasanya suatu yang namanya penyeleksi itu biasanya ada banyak orang Pak, dan ada yang pakar di bidangnya, kemudian ada yang pemberi dana, misalnya kepala orang-orang yang ditunjuk oleh kepala OR. Itu ya, misalnya ya bisa juga orang dari antrop, orang dari hukum termasuk. Jadi itu ditukar ya. Ya kalau lebih bagus itu kalau reviewernya itu 3 orang ya, jadi ganjil ya, atau atau minimal 2 orang. 1 orang yang paham dalam bidang itu, 1 orang yang ditunjuk oleh kepala OR atau itu. Nah itu Pak, masih harusnya begitu idealnya ya, tapi kan kita masih transisi Bapak dan Ibu sekalian, kita kan masa transisi, mungkin tidak ideal, mungkin Bapak dan Ibu juga merasa tidak nyaman ya bergabung di BRIN selama berapa Pak, 1 tahun ya ini Pak, kita jangankan Bapak, kita aja juga masih meraba-raba juga ini BRIN mau kemana. Jadi tidak hanya Bapak yang ini ya, kita yang dari Kasdilupi juga berusaha juga untuk menyesuaikan, walaupun peraturan-peraturan itu telah kita telah mungkin telah jalani selama beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir, tapi kita di dalam BRIN juga harus mulai mentradisikan. Misalnya ada tradisi yang seleksi untuk proposal ya, seleksi proposal. Kalau dulu kan hanya di tingkat internal satuan kerja, sekarang di organisasi riset. Meskipun beberapa orang kami juga sudah terbiasa untuk seleksi proposal dengan lembaga funding misalnya. Ada yang di LPDP, ada yang di World Bank, ada yang di Yayasan Diva dan lain-lain. Memang kalau di LIPI dulu sebagian peneliti kita, tapi hanya sedikit Pak ya,
yang mengikuti seleksi. Kalau sekarang semua harus mengikuti seleksi. Dan saya kira hal ini merupakan tantangan bagi kita dan sekaligus juga peluang. Saya kira kita semua tidak perlu khawatir ya. Kalau kita mengerjakan dengan baik dan dengan benar, saya kira betul kita akan lolos. Cuma sekali lagi kan persoalannya misalnya ketersediaan dana yang semakin berkurang. Tentunya meskipun proposal kita bagus di rumah program, tapi mungkin dananya mungkin sedikit ya. Itu mungkin tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Begitu Pak Ramon ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Pak Ramon kalau ada yang belum jelas. Sedikit lagi Prof. Jadi boleh kita katakan begini Prof ya, kalau orang yang bukan ilmunya yang mengatakan sesuatu, ya kan tinggal tunggu kehancuran aja ya Prof negara ini. Ya, itu yang bukan itu Pak. Kan ada satu komite penguji itu kan tidak harus kan ada komite yang mewakili lembaga. Ada komite itu kan ada beberapa orang Pak. Ada yang memang expert dalam bidang yang akan dinilai, ada wakil dari lembaga, kemudian juga mungkin ada pihak lain yang mewakili tim penilai ini kan plural Pak ya. Tim penilai ini misalnya saya juga bisa menilai proposal-proposal yang masuk dalam bidang kepakaran saya tahu misalnya. Jadi seringkali penilaian proposal si penilai itu juga terkait dengan kepakaran Pak ya. Kalau di sini kan tidak kedisiplinan, bukan disiplin ilmu ya. Misalnya topiknya Pak Budi tentang masyarakat adat bisa juga dinilai oleh evaluatornya adalah orang yang tekun dalam masyarakat adat. Itu mungkin dia orang antropologi. Jadi biasa saja Pak, karena di kita lebih banyak kepada kepakaran. Jadi ada satu reviewer yang memang kepakarannya sesuai dengan proposal. Ada juga reviewer yang mewakili lembaga. Ini sekali lagi Pak, mewakili, dia tahu visi dan misi IPSA ke depan. Ya. Orang-orang yang ditunjuk oleh kepala OR yang memang mengetahui dimensi kelembagaan, visi dan misi OR IPSA. Misalnya Ibu Kapus, misalnya satu reviewer misalnya ya. Satu reviewer yang lain misalnya, satu reviewer yang yang lain, reviewer ahli mungkin yang datang dari luar. Idealnya sih minimal ada 3 komponen itu ya, minimal 1 dari luar atau yang benar-benar reviewer yang independen. Ini sekedar masukan ya. Nanti ini Bu Kapus bisa mengajukan masukan ke kepala OR agar ada reviewer luar ya, itu seperti teman saya Mas siapa tadi yang saya sebut Mas Bambang atau Pak Heru Susetio dari Fakultas Hukum UI ya, atau teman-teman yang profesional dalam bidang ilmu hukum seperti dari Universitas Brawijaya, saya ada itu Mbak Milda Istiqomah ya. Saya kira banyak ya ahli hukum yang muda, yang progresif, yang dokter-dokter yang baru pulang atau selesai sudah sekian lama ya. Itu misalnya itu untuk ilmu hukum tentunya. Kalau untuk Pak Ramon saya kira lain nanti ya. Cuma dikit aja Prof. Mohon izin sedikit lagi Pak Rizky moderator. Gini Prof, kan yang transisi itu kan cuma nomenklatur kelembagaannya dan personnya. Tadi Prof mengatakan bahwa ilmu itu kan tidak mengenal transisi Prof. Cuman itu aja tadi mas argumentasi. Makasih Prof. Nanti kita selesaikan secara adat aja. Ini transisinya masih lama kelihatannya. Ya, makasih Prof. Siap Prof. Siap. Ya Prof. Siap Prof. Apalagi ada lagi Bapak mungkin Ibu pernah mendengar ya, ada peraturan Menteri Permenpan RB tahun 2022. Nah, itu banyak sekali. Ini kan kita sedang Pak mengkaji peraturan Kepala BRIN tentang jabatan fungsional peneliti ya, itu ya, tentang angka kredit dan lain-lain. Itu kita juga ya, ini karena transisi kok. Saya mengalami transisi dari tahun 2018 sampai sekarang juga. Sebetulnya kita yang di LIPI juga ini Pak mengalami transisi juga panjang. Kita sedang berusaha mencari bentuk dan kita tidak tahu kapan bentuknya itu stabil atau tidak pernah stabil, berubah terus, kita juga tidak tahu. Mungkin nanti setelah ini ada bentuk apa lagi kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan yang kita selesaikan proposal rumah program bisa selesai dan diseleksi di rumah program. Dan tentunya mungkin kalau saya boleh menyarankan Bapak dan Ibu,
kita sudah mulai mengurangi ketergantungan terhadap apa namanya pendanaan ini ya. Lebih baik kita mengembangkan riset mandiri kalau bisa Bapak dan Ibu ya. Apalagi kalau di sudut hukum itu kan bisa kita melakukan studi pustaka sendiri dan lain-lain. Nah, nanti pun kalau ada dana kita akan terbentur oleh masalah administrasi ya. Karena kita kan sekarang di pusat riset itu petugas keuangan, bagian keuangan kan semakin sedikit Pak. Sehingga kita harus mengerjakan. Mungkin berbeda dengan Bapak Ibu di waktu bekerja di Litbang, ada bagian khusus ya administrasi, atau di LIPI sebelumnya. LIPI sebelum tahun 2019 itu juga ada, kita dibantu banyak administrasi. Kalau saya diberikan pilihan, mungkin saya tidak akan apply rumah program, saya akan riset sendiri biar tidak direpotkan oleh urusan administrasi, karena kita tidak dibekali oleh kalau di kampus ada tendik ya, tenaga pendidikan. Kalau kita tidak ada tenaga keuangan yang mendampingi kita, sehingga pernah Pak ada riset di rumah program ya, itu profesor semua Pak, profesornya 2, satu dari Udayana, satu dari LIPI, satu peneliti senior mantan Kapus. Itu semua menjadi panitia semua, ada yang jadi notulen, ada yang jadi moderator. Bayangkan Pak, ada profesor menjadi notulen itu hanya di LIPI Pak. Profesor menjadi petugas keuangan apa itu karena tidak ada tenaga administrasinya. Tapi bukan saya Pak, yang lain. Kalau saya mending tidak berangkat kalau tidak ada yang membantu ya mengatasi masalah keuangan ya. Jadi nah ini kan kalau Bapak mau mengajukan rumah program, maka resikonya nanti Bapak dan Ibu juga harus bisa merangkap menjadi tenaga keuangan. Misalnya membuat FGD di kota lain ya, mengundang peserta, menjadi moderat, menyiapkan kwitansi. Justru kadang-kadang itu yang lebih susah dari penelitian kita sendiri. Itu pun menjadi masukan buka agar riset ini ya kalau bisa tidak usah terlalu birokratis lah ya. Mungkin kita harus menggunakan itu ya SBK, standar biaya khusus penelitian kalau ada ya. Jadi kita diberi lansam aja, misalnya ini satu tim 50 juta, yang penting ada jurnal bulan Desember kan itu beres Pak. Apakah mau FGD kah? Tapi kadang-kadang SBK standar biaya khusus itu juga mungkin perlu ya untuk dikaji juga. Ini masukan saya untuk Bukapus ya, agar peneliti tidak disibukkan dengan masalah administrasi keuangan. Loh, maaf, saya agak melenceng ini. Aduh, karena tidak ada yang tanya ya, saya melenceng-lenceng sedikit Pak ya. Apa upaya untuk memperbaiki kinerja riset di lembaga kita. Silakan ada yang lain lagi Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Silakan Pak Insan. Ya, terima kasih. Selamat siang Prof. Saya Insan Prof dari Studi Hukum. Menarik apa yang disampaikan Prof sama Pak Donald terkait dengan pemilihan topik penelitian, bahwa tadi disampaikan pemilihan topik itu bisa berdasarkan experience atau pengalaman sendiri atau media sosial yang viral yang terupdate gitu. Kemudian saya kaitkan dengan yang tadi Prof sampaikan, elemen subjektif dari tim penilai gitu loh. Bagaimana kita mengidealkan elemen subjektif penilai tim penilai dalam proposal? Karena ya kalau bicara topik diserahkan ke kita, tentu kita punya perspektif berbeda gitu dengan tim penilai gitu Pak Prof. Jadi mau saya bagaimana kita mengidealkan, jadi proposal-proposal yang kita buat itu tidak sia-sia hanya karena tim penilai merasa itu bukan bidang keilmuannya, tidak tertarik pada yang kita topik kita, sehingga topik kita tidak diterima gitu loh. Padahal menurut kita kan belum tentu benar juga, menurut kita itu udah termasuk yang up to date, yang terkait dengan permasalahan yang sekarang dan perlu diteliti. Tapi kalau misalnya penilainya itu sendiri merasa itu tidak penting, padahal karena berdasarkan keilmuan dia. Karena saya pernah mengikuti review proposal secara Zoom itu, ada 3 proposal yang di reviewer oleh satu reviewer. Kemudian di satu proposal si reviewer itu detail banget gitu membahasnya. Sampai hal-hal yang kecil pun dia mampu menguliknya gitu. Tapi ada satu lagi proposal yang sama sekali, mohon maaf, dia tidak begitu menguasai, sehingga penjelasan iya aja. Padahal kita yang melihat di sini, loh, ya kok di sana banyak ada kekurangan, tapi kok profesor ini tidak mengulik seperti yang sebelumnya. Karena saya
belakang tahu bahwa itu bukan bidang ilmunya. Nah, bagaimana kita cara mengidealkan elemen scientific itu, Prof? Jadi competition jadi fair gitu loh. Maksud saya seperti itu, Prof. Mohon maaf, terima kasih, Prof. Terima kasih Mas Insan Firdaus. Yang ikut ekonomi hijau Mas Insan ya? Enggak ya, Mas Insan. Betul, Prof. Betul, Oh Prof. ya, saya pernah melihat di hotel mana itu ya, engineering ya, Mas. Gini Mas, caranya adalah banyak kutipan sebetulnya itu kuncinya. Banyak kutipan literatur, jurnal atau buku. Itu reviewer akan tertarik itu. Oh ini banyak kutipannya, banyak mengutip ya. Bahwa topik itu si peneliti betul-betul serius menguasai feel-nya. Itu banyak kutipan dari review hasil dari karya-karya yang terakhir tahun 2020, 2021, 2022, apakah dari jurnal atau book chapter. Itu yang pertama. Yang kedua, topiknya disesuaikan dengan ini rumah program ya. Saya ingin membuat ini misalnya, sebentar saya izin share sebentar sebelum ini misalnya ya, topiknya harus benar-benar ini misalnya kalau di sini ya rumah program topik-topik mana keindonesiaan ini kan ada rumah-rumah program seperti ini, penguatan demokrasi Indonesia, identitas kebangsaan, budaya dan keberagaman, peran Indonesia di tingkat regional dan global, klaster hukum yang berkeadilan. Ini sudah diberi ini Mak, klaster hukum ya, konstitusi hukum dan kenegaraan juga bisa, pembangunan hukum nasional, perlindungan HAM, penegakan hukum dan sistem peradilan, penyelesaian sengketa alternatif ini ya misalnya ya. Ini ada beberapa klaster juga, ada juga misalnya apakah ada aspek hukum di sini ya, perubahan masyarakat di era digital misalnya, ada isu cyber security, klaster social justice dan kelompok marginal, juga ada isu pemenuhan hak sipil ekonomi, ECOSOC ini ya, kajian difabel dan lansia, ada kajian masyarakat adat dan kepercayaan, ada klaster-klaster ini bisa diisi sebetulnya. Nah, sepanjang kita memenuhi klaster-klaster ini, saya kira bisa ya. Proposal saya ini rumah program 1 keindonesiaan klaster ini ada kaitannya. Misalnya mengenai perlindungan HAM atau mengenai penyelesaian sengketa alternatif atau mengenai pemenuhan hak ekonomi sosial budaya atau gender atau difabel atau lansia atau masyarakat adat. Jadi ada pertama ada cantolannya itu ya. Ada rumah program dan kegiatan OLIPSA. Saya kira semua sudah itu ada cantolan di topik Mas Iksan. Topik Mas Iksan itu ada cantolannya di dalam rumah program. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada itu aspek saintifiknya itu biasanya ukurannya kutipan. Semakin banyak kutipan semakin bagus intinya ya. Semakin sedikit kutipan, semakin tidak ilmiah. Itu kan begitu. Kalau saya reviewer ya, misalnya saya bukan orang hukum. Saya bisa mereview mungkin hanya ya hukum adat, mungkin sedikit-sedikit ya. Karena saya membaca bukunya Van Vollenhoven, jadi saya bisa mungkin sedikit mereview hukum adat. Tapi kalau saya disuruh mereview hukum bisnis, hukum tata negara, itu kan saya nggak bisa. Nah, saya lihat aja, oh ini proposalnya kutipannya bagus, panjang. Dari jurnal, ini bagus, sudah saya tidak baca lagi misalnya. Baguslah, ini akademik gitu ya. Dan kuncinya itu Bapak dan Ibu, Mas Iksan, Mas dan Mbak sekalian, kunci di IPSA itu kontribusi pada khasanah ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, dalam hal ini kajian misalnya hukum tata negara, berkontribusi pada hukum adat, berkontribusi pada pengembangan misalnya hukum sengketa alternatif, penyelesaian konflik tenurial misalnya. Jadi ada kontribusi dalam bidang khasanah literatur, studi-studi tentang fieldwork. Tentunya di dalam ilmu hukum ini kan banyak cabang-cabangnya. Nah, Mas Iksan misalnya ahli Mas risetnya tentang apa sekarang misalnya? Tentang apa risetnya? Yang terakhir terkait dengan pemasyarakatan penjara. Tentang penjara. Studi-studi penjara banyak sekali. Bahkan studi tentang penjara tidak hanya hukum, psikologi juga bisa. Orang melihat mungkin mulai saatnya Bapak dan Ibu juga berkolaborasi dengan orang dari luar hukum. Itu nilai tambah sendiri. Ataupun dengan orang hukum yang di luar dari pusat riset hukum. Jadi kata kuncinya itu kolaborasi. Apakah dengan dosen fakultas hukum, dengan praktisi hukum, atau dengan orang-orang yang di luar. Kalau tentang penjara, Mas Iksan bisa
berkolaborasi dengan orang-orang psikolog, dosen psikologi UI. Nah, misalnya ya tentang penjara. Jadi topiknya itu tidak monodisiplin, tapi bisa multidisipliner, interdisipliner. Itu juga merupakan nilai tambah. Jadi selain kontribusi pada akademik, juga pada pendekatannya itu interdisipliner atau multidisipliner. Mas Iksan menggandeng pendekatan psikologi, dipertemukan dan membuat temuan. Ternyata penjara ini dalam perspektif hukum seperti ini, dalam ilmu psikologi seperti ini, itu juga penting ya. Ya dengan disiplin-disiplin yang terkait ya. Jadi begitu ya Mas Iksan ya, harus optimis ya. Iya, saya betul, kira gitu. Mungkin saya mohon izin karena udah pukul 3, saya akan ada kuliah lanjutan lagi. Saya ada kuliah reguler di. Mas Cahyo. Saya mohon Terima maaf kasih, ya. Prof. Cahyo. Ya. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Ya, nanti masukan-masukan saya kepada Kepala OR lewat Bukapus ya disampaikan itu ya mengenai masa-masa tadi. Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan. Ini kan pada masa transisi ya, sehingga kita bisa memberikan kontribusi untuk masa transisi. Gitu Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Kapus. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih. Pak Salam, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin ini ya, izin live ya. Kalau nanti kita bisa ketemu di ini Pak, saya di lantai 8. Setiap hari Jumat saya di ruangan di lantai 8 Widyagera ini di pusat riset kewilayahan ya, di gedung sebelah nanti bisa kita ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih ya. Selamat sore semuanya. Selamat berakhir pekan. Ya, makasih Prof. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab maka berakhir pula kegiatan diskusi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir, pada Pak Donald, Pak Ramon, dan Bapak Ibu yang lainnya. Sampai bertemu lagi di acara diskusi selanjutnya. Diskusi ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih Mas Rizky. Makasih Mas Rizky. Selamat siang. Terima kasih Pak. Ya.